Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Sumberjo dan seluruh jajarannya, ibu-ibu sekalian, jemaah kajian fikih Masjid At-Taqwa Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian fikih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau sebelumnya kita masih bicara tentang pengantar fikih tarjih, ada beberapa wawasan yang kita kaji, mulai wawasan paham agama, tasdid, pembaruan, kemudian keterbukaan, toleransi, dan juga non-madhab atau tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Dan insya Allah kita sekarang akan masuk pada kitab atau buku yang kita kaji, meskipun belum punya ya. Nggak apa-apa, sudah saya siapkan PPT-nya sebenarnya, tapi kenapa? Baru ditulis ya. Sebenarnya sudah ada PPT-nya, materinya, dan juga ada videonya juga, tapi qadarullah Mas Bastian juga nggak datang. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan mengkaji tentang tuntunan wudhu. Tuntunan apa? Wudhu. Ini tiap hari sudah kita lakukan ya, mulai dari kecil, insya Allah sampai sekarang ya, masih wudhu kan? Masih. Sekarang wudhu juga? Sekarang enggak. Sekarang di masjid ya. Tapi yang kita kaji lebih pada keilmuannya, bagaimana kita memahami wudhu. Kajian tentang wudhu itu masuk di dalam kitab Thaharah, masuk dalam kitab At-Thaharah. Thaharah itu artinya apa? Bersuci. Maksudnya raf'ul hadas wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Bedanya hadas dengan najis itu apa yang lebih besar? Kalau hadas itu lebih pada sifat, sehingga kalau hadas itu sifat, dia invisible atau tidak kelihatan. Misalnya jenengan kentut itu disebut muhdithah, orang yang berhadas. Bisa diketahui itu enggak? Oh, si A ini sudah kentut, si B belum kentut. Bisa diketahui itu enggak? Enggak. Makanya dia invisible, tidak kelihatan, dia sifat. Sehingga hadas itu, yang dimaksud hadas itu apa? Wasfun qa'imun yamna sihhatas shalah. Itu kalau dalam fikih gitu ya. Sifat yang melekat pada badan
yang menghalangi seseorang itu melakukan sholat. Sehingga salah satu syarat sholat itu harus apa? Taharah atau bersuci. Sebagaimana dalam hadis Nabi, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas sampai dia berwudu. Berarti kalau sholat tanpa wudu sah atau enggak? Enggak sah. Itu ya. Sehingga hadas itu sifat, dia bukan fisik ya. Beda dengan najis. Najis itu secara umum visible, bisa kelihatan. Contohnya najis apa? Misalnya pipis ya. Orang kena pipis itu kan pipisnya kelihatan. Ini yang menyebabkan apa? Orang itu disebut apa? Berhadas, bukan kena najis. Kena najis ya. Ya meskipun pipisnya itu menyebabkan orang berhadas, tapi yang menyebabkan hadas itu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan depan disebut apa? Kubur, jalan belakang disebut dubur. Tapi kalau najis itu kan kelihatan, sehingga cara mensucikannya ya dibersihkan, gitu ya. Nah, hadas itu ada dua. Ada hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Bedanya apa? Kalau hadas kecil itu mewajibkan wudu, kalau hadas besar mewajibkan mandi. Itu ya bedanya. Hadas kecil itu ma'aujaba al-wudu'a, yaitu sesuatu yang mewajibkan wudu. Kalau hadas besar itu ma'aujaba al-ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Dua-duanya pakai media air. Kalau tidak ada air, boleh pakai tanah atau debu. Gitu ya? Jelas ya? Insya Allah. Tadi kalau disebut apa? Mengangkat hadas itu bisa hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi. Wa izalatu najis, menghilangkan najis. Kalau najisnya kelihatan ya dibersihkan sampai hilang 3 sifat apa saja, Bu? Rasa, warna, bau, gitu ya. Itu. Sekarang kita bicara tentang wudu. Tentang apa? Wudu. Wudu itu ibadah yang medianya air. Yang mana wudu itu syarat sahnya sholat. Bagaimana tata cara wudu menurut Al-Quran dan menurut hadis? Ya, karena kita berislam, ya, termasuk bermuhammadiyah, itu dasar utamanya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya apa kemarin? As-Sahihah. Sunnahnya apa? As-Sahihah atau Maqbulah. Kemarin berarti masih ingat ya. Sunnahnya sunnah As-Sahihah. Sunnah dengan hadis maknanya sama. Sunnah ada 3, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah ucapan, fi'liyah perbuatan, takririyah ketetapan. Sunnahnya harus makbulah, sahih atau makbulah, yang bisa diterima. Maksudnya apa? Mencakup hadis sahih dan apa? Hasan. Kalau dhaif nggak boleh. Maudhu, palsu juga nggak boleh. Kita awali dulu dari Al-Quran. Wudu itu dijelaskan di dalam Al-Quran atau tidak? Dijelaskan di surah dan ayat apa? Nah itu ya. Yang jelas dijelaskan ya. Dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nah, ini jenengan cek. Surah apa?
Al-Maidah ayat 6. Bagaimana bunyinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Terus apa? "Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Sebenarnya jenengan kalau hafal ini sudah cukup pandai yang berkaitan dengan ibadah wudu. Karena intinya di ayat ini yaitu tata cara wudu menurut Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini khitab, seruan Allah ditujukan secara khusus kepada siapa? Orang yang beriman. Kenapa? Karena berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu bisa sah kalau ada dasarnya keimanan. Makanya dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhan nas, itu seruannya universal untuk semua manusia. Ya ayyuhal kafirun, berarti yang tidak beriman. Ya ayyuhal munafiqun, kelihatannya beriman tapi sebenarnya tidak, gitu. Hipokrit gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang yang orang beriman. Sehingga biasanya kalau ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau disuruh meninggalkan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah untuk puasa. Nah di sini pakai ya ayyuhalladzina amanu. Idza kuntum ila shalah, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Ada yang tahu bahasa Arab di sini? Kuntum itu fi'il apa? Bu. Fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan apa? Waktu yang setelah lalu, atau simple past ya bahasa Inggris. Idza kuntum ila shalah, apabila engkau sudah mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Betul gitu. Hei orang-orang beriman, apabila kamu sudah sholat, basuhlah wajahmu. Betul-betul. Berarti wudu dilakukan kapan? Setelah sholat. Ada orang yang di sini sholat dulu baru wudu? Enggak ada ya. Tapi masalahnya fiilnya nggak fiil madhi. Idza kuntum itu koma. Kalau untuk satu orang mukhatab itu kuntum. Apabila sudah, berarti wudu dilakukan setelah sholat. Masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal. Maksud idza kuntum ila sholat itu bukan maknanya sudah waktunya sudah lewat, tidak. Tapi dia berkaitan dengan sesuatu yang zamannya mustaqbal, akan datang. Meskipun fiilnya madhi, Bu ya, yang bisa bahasa Arab. Ini maknanya bukan telah, tapi akan. Apabila engkau mau melakukan sholat. Dijelaskan oleh Allah apa yang kita lakukan kalau kita mau sholat. Faghsilu wujuhakum. Ini perhatikan Bu. Faghsilu, maka basuhlah. Wujuhakum, wajah-wajah kamu sekalian. Al-Quran hanya menjelaskan suruh membasuh wajah, tapi tidak dijelaskan yang dimaksud membasuh. Nanti anggota wudu itu ada yang tidak dimaksud, tapi dia diusap. Apa itu? Kepala atau rambut? Nanti kita kepala Bu ya, kepala. Berarti kalau rambut ada yang jawab kulit gitu. Kalau kepala itu dibasuh, diusap, mohon maaf. Kalau wajah dibasuh. Sekarang dengan saya tanya, apa bedanya al-ghusl? Al-ghusl itu membasuh.
Al-mashu mengusap, apa bedanya? Gimana pengulangan? Kalau membasuh memerlukan air yang banyak, nggak bisa sedikit loh ya. Oh, gitu. Kalau sapu itu apa namanya bisa sekedar apa namanya basah gitu. Sekedar basah. Dan poinnya sudah ketangkap. Ada yang lain? Nah, kalau mengusap tidak diairkan ya. Harus dalam membasuh itu harus airnya banyak tuh. Secukupnya ya. Jadi jawaban yang jenengan itu yang dimaksud dengan apa? Mengusap dan membasuh. Kalau membasuh itu isalatul ma, mengalirkan air. Tapi kalau mengusap itu isobatul badan. Yang penting teles atau basah, airnya tidak sampai mengalir. Tapi membasuh itu tidak disyaratkan airnya banyak. Rasulullah itu kalau wudu itu cuma Rasulullah SAW yatawaddu bil mud ila khamsati amdad. Rasulullah itu kalau wudu itu kadang pakai 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 1 gelas wudunya. Bisa dengan wudu kayak pakai ini? Bisa? Gak bisa jeding teh. Biasanya wudunya baru 1 jeding teh. Ini bisa. Artinya kalau jenengan ambil dikit, dibasuhkan ke muka, yang penting mengalir, tidak harus gelojok. Yang penting apa? Mengalir. Itu sudah disebut membasuh, meskipun tidak memerlukan air yang banyak. Itu jenengan bisa praktekkan kalau safar bepergian. Kalau biasa wudu pakai segini di kamar mandi, puas atau enggak? Enggak puas ya? Kurang ya? Kalau perempuan nggak puas. Oh, enggak puas ya? Ya. Itu yang disebut apa? Membasuh. Sekarang di sini disebutkan anggota wudu yang pertama yaitu wajah. Anggota wudu yang pertama apa? Wajah. Yang disebut wajah itu yang mana? Gini bu caranya, vertikal, horizontal. Dengan mumet bingung. Ya, secara vertikal apa? Tempat tumbuhnya rambut. Sampai apa? Sampai dagu. Kenapa kok jenengan batasi tempat tumbuhnya rambut? Oh, kalau orang botak nggak punya rambut, atasnya dibasuh enggak? Enggak, ya betul. Karena tempat tumbuhnya rambut. Kalau nggak kita batasi semacam itu, kasihan orang yang botak. Tempat tumbuhnya rambut yang normal. Orang yang botak di sini rambutnya. Jadi kalau orang botak, kalau mengusap wajahnya tetap sini, enggak harus sini, itu ya. Sampai dagu. Kalau secara horizontal, ya telinga ini ke kiri. Ini yang disebut apa? Wajah. Itu yang disebut wajah. Berapa kali di Al-Quran belum dijelaskan. Tapi nanti kita ambil kesimpulan yang wajib sekali. Lebih dari sekali hukumnya apa? Sunnah. 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, 4 kali. 4 kali itu
bid'ah. Bukan bid'ah ya. Itu melebihi sunnah itu. Israf, lebihan. Okay. Wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti kita simpulkan anggota wudu yang dibasuh yang pertama wajah. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai dengan siku. Tangan sampai siku. Tapi yang menjadi pertanyaanku, bahasa Indonesia sampai, sikunya masuk dibasuh atau enggak? Sampai. Kalau saya ngomong ke jenengan, Bu, jenengan pergi ke kantor, jenengan Anda masuk kantor, atau cuma yang penting sampai di gerbangnya itu? Masuk ya? Sampai itu kan sekarang saya tanya ya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ayat apa begitu? Tsumma atimmus siyama ilal lail, ayat apa? Ayat puasa ya. Pakai ilah. Wa aydiyakum ilal marafiq, pakai apa? Ilah. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Puasa itu dari terbit fajar, kata Allah suruh menyempurnakan sampai malam. Jenengan kalau buka Allahu Akbar, minum atau nunggu? Lah berarti kalau sampai masuk malam gitu. Sampai malam tapi jenengan baru mau masuk malam sudah minum. Tapi kalau wudu kok sikunya kok dimasukkan? Nah, gimana itu? Hah? Gimana ini? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau puasa, kalau sudah masuk malam ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari. Kalau sudah matahari terbenam langsung minum air berbuka. Tapi kalau ilal marafiq sampai siku ini saja, sikunya dibasuh. Batasnya siku, berarti sikunya enggak masuk. Oke, sekarang kita simpulkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, di sini ila di sini artinya sebenarnya bukan sampai, tapi sebenarnya beserta. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu beserta dengan siku. Tapi bahasa Indonesia kalau pakai beserta enggak enak didengar. Dan tanganmu beserta dengan siku, enak atau enggak? Enggak. Dan tanganmu sampai dengan siku, tapi maknanya itu beserta. Makanya niki Jawa maknani wa aydiyakum, lan tangan-tangan ira kabeh ilal marafiqi, ing dalem sertane sikut, ing dalem sertane. Kenapa kok kita maknai ma'a itu beserta? Karena Rasulullah dalam prakteknya ketika membasuh tangan, sikunya itu dibasuh ya. Airnya itu diputarkan ke siku, itu ya. Berarti siku masuk. Tapi kalau ayat puasa itu tsumma atimmus siyama ilal lail, kalau sudah terbenam ya cepat-cepat minum, jangan sampai nunggu. Apalagi habis isya ya, kasihan ya. Gitu ya. Terus sekarang, berarti kesimpulannya yang kedua, anggota wudu apa? Tangan sampai siku, tapi sampai kita maknanya apa? Beserta, sehingga sikunya ya dibasuh. Dijelaskan jumlahnya? Tidak. Sekarang muncul pertanyaan. Ada orang yang wudu kalau pakai keran ya, biasanya ditolong ke kene, ke sikune to ke jarinya. Gini atau gini. Tapi ada
ada yang dari siku ke bawah. Kira-kira yang betul yang mana? Kenapa kok jari terus ke atas? Al-Quran bilang wa aydiyakum ilal marafiq, berarti ngitungnya dari bawah atau jari ke siku gitu ya. Meskipun kalau ada orang wudu dari siku ke bawah juga tetap sah ya. Tapi yang afdal, yang utama dari telapak tangan atau jari terus ke atas. Meskipun pakai keran ya. Kalau pakai keran biasanya gini. Terus sekarang wamsahu birusikum. Ini anggota yang ketiga. Tidak dibasuh tapi diusap. Tadi bedanya ngusap dengan membasuh apa? Kalau membasuh itu airnya mengalir, kalau mengusap cukup basah, tidak sampai mengalir. Birusikum. Nah ini menarik, Bu. Yang diusap itu kepala, rambut, atau kulit rambut? Kepala. Dan kepala yang mana, Bu? Berarti jenengan nyari rambutnya atau kulitnya atau kepalanya? Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ra'sun itu kepala. Kalau rambut itu syakrun. Di sini pakai ra'sun berarti yang penting kepala. Kepala apa yang ada? Yang ada dalam kepala. Kalau orang punya rambut ya berarti kena rambutnya boleh. Kalau nggak punya rambut kena kulitnya, kulit kepala. Itu ya. Kalau jenengan maknai yang wajib itu rambutnya, kasihan yang Bu. Kita nggak bisa ngusap kepala itu kalau wudu. itu. Jadi maksudnya itu kepala. Yang apa yang ada di kepala? Bisa rambut, bisa kulit itu. Terus sekarang, yang wajib itu sekedar mengusap kepala atau membasuh secara keseluruhan. Yang wajib atau mengusap secara keseluruhan. Mengusap sebagian atau keseluruhan? Sebagian. Ada wudu yang piak-piak gitu. Tahu nggak jangan wudu piak-piak? Pernah tahu? Pelaku juga. Wudu piak-piak gitu gini loh. Til gitu. Itu pemahamannya yang wajib sebagian. Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada satu rambut itu misalnya satu jari misalnya saya kasih air seret gitu, itu sudah sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu hanya melakukan yang wajib. Makanya orang wudu yang gini-gini, yang til itu sah. Tapi hanya kena yang wajib, tidak melakukan yang sunnah. Dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu masku jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Bagaimana tata caranya? Nah, ini telapak tangan diletakkan di bagian kepala, bagian depannya. Ini terus ditarik ke belakang sampai apa? Tengkuk, jidok. Terus dikembalikan ke tempat semula. Rasulullah itu bada'a bimuqaddami ra'si. Rasulullah mulai dengan permulaan kepalanya, ditarik ilal qafah sampai tengkuknya atau jidoknya. Tsumma yarudduhuma ilal makan alladzi bada'a minhu. Terus
dikembalikan ke tempat semula. Itu dihitung satu. Dihitung apa? Satu. Nanti semua anggota wudhu itu sunahnya 3 kali. Kecuali apa? Kecuali mengusap kepala. Meskipun prakteknya dari depan sampai tengkuk, kembalikan tempat asal mula, itu ngitungnya 1. Berarti wamsahu biruusikum itu baknya ada yang mengatakan litabid, berarti yang wajib sebagian. Ada yang mengatakan semuanya atau lil insaf. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu yang wajib sebagian, tapi sunnahnya seluruhnya. Jadi meskipun di masyarakat yang mengikuti madzhab apa? Syafi'i, itu seharusnya kalau mengikuti madzhabnya secara total, bukan pihak-pihak, tapi keseluruhan, supaya kena yang wajib, kena yang sunnah. Ibadah kan yang lebih baik kan kena wajib ya kena sunnah. Kalau jenengan sholat hanya cari yang wajib, itu cepet Bu. Allahu Akbar, nggak usah ngangkat tangan, ya nggak usah sedekap, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, nggak usah amin. Terus Allah, nggak usah Allahu Akbar, langsung rukuk. Ya nggak usah baca doa, langsung sujud. Nah, itu kena yang wajib saja. Tapi ibadah yang semacam itu baik atau enggak? Tidak. Ibadah yang baik itu yang melakukan yang wajib atau yang rukun dan juga yang sunnah. Tapi kenapa kok kita harus tahu ini wajib ini sunnah? Supaya kalau kejadian jenengan nggak sengaja meninggalkan yang sunnah, sholatnya tetap dilanjut. Jenengan Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa nggak baca doa iftitah yang jenengan lakukan, lanjut membatalkan sholat atau membatalkan Al-Fatihah untuk menyusuli doa iftitah. Yang jenengan lakukan apa? Lanjut. Kalau jenengan batalkan doa Al-Fatihah, batalkan Al-Fatihah untuk menyusuli doa iftitah, boleh atau enggak? Tidak boleh, karena Al-Fatihah wajib, doa iftitah sunnah. Namanya yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Tapi jenengan tetap lanjut sholatnya. Kenapa? Karena doa iftitah hukumnya sunnah. Bisa dipahami ya? Nah itu pentingnya kita tahu mana wajib atau rukun dan mana sunnah. Terus sekarang, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Sampai di sini juga maknanya beserta. Artinya kedua mata kaki itu wajib dibasuh. Kedua mata kaki. Terus bagaimana kalau tumitnya? Nah, tumit ini kadang-kadang banyak yang ketinggalan ya. Apalagi musim dingin gitu. Pagi-pagi itu kan mau sok iskil kan uang-uang gitu. Ketika Rasulullah tahu ya ada sahabat yang wudhu itu ketinggalan 1 titik saja dari tumitnya, Rasulullah bilang, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi orang yang tumitnya nggak kesentuh air. Padahal dia wudhu ya. Orang wudhu saja dibilang celaka, apalagi yang enggak. Jadi kan nggak usah takut tuh. Saya wudhu saja sudah dibilang celaka. Iya, wudhu saja kalau nggak benar celaka, apalagi yang enggak wudhu. Nah, wa arjulakum ilal ka'bain, ini anggota wudhu yang keempat, yaitu yang dibasuh, yaitu kaki sampai kedua mata kaki. Berarti kalau membasuh kaki itu dari jarinya atau dari mata kaki atau poloan ya, dari
jarinya. Meskipun kalau dari atas juga sah, tapi afdalnya dari jarinya. Berarti digosoki jarinya dulu, terus ke atas. Nah, ini ayat yang bicara tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Anggota wudu yang pertama adalah wajah, dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq. Anggota wudu yang kedua tangan sampai, tapi maksudnya beserta siku, dibasuh. Wamsahu bi ru'usikum. Yang ketiga yaitu kepala, diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat anggota wudu adalah kaki sampai, maksudnya beserta kedua mata kaki dibasuh. Berarti anggota wudu menurut Al-Quran ada berapa, Bu? 4. 3 dibasuh. Apa saja itu? Muka, tangan, kaki. 1 diusap yaitu kepala. Terus sekarang ini kan wudu, wajib niat kan? Maksudnya jenengan wudu itu wajib niat atau enggak? Terus mana dalilnya di ayat ini? Niat dalam hati. Enggak, maksudnya dalam ayat ini kok enggak bicara niat gitu. Innamal a'malu binniyat, itu dalil hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu dalilnya hadis. Dan dalam ayat ini ada enggak? Idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak sholat, ini sudah bicara tentang niat. Karena niat itu maknanya al-qasdu wal iradah, yaitu kehendak di dalam hati. Tempat niat apa? Dalam hati. Apakah disunahkan untuk diucapkan? Tidak. Kalau niat wudu gimana biasa? Nawaitul wudu'an lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Jadi kan apa ya? Nah, saya tanya tadi kok nggak usah diucapkan kok. Nah itu dulu belajar dulu ya waktu kecil. Itu dalam fikih semacam itu, fikih Syafi'i. Karena mereka beranggapan niat itu disunahkan untuk diucapkan. Tapi kalau kita enggak, karena Rasulullah enggak pernah mengajari redaksi atau lafaz niat, tentu tidak. Enggak ada dalam satu hadis pun, enggak ada. Dan nawaitu wudu'an lirafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala, itu ada hadisnya atau tidak? Tidak ada. Hadisnya hanya innamal a'malu binniyat. Yang penting niat itu apa yang dikehendaki, diinginkan oleh hati. Berarti kalau kita punya kehendak, itu sudah disebut apa? Niat. Terus kalau anggota wudu ini kita lakukan tidak secara berurutan atau tidak tertib ya. Oh saya wudu, saya wali kaki dulu kaki, baru setelah itu tangan, baru setelah itu kepala, setelah itu wajah. Sah atau enggak? Enggak, kenapa kok jenengan simpulkan harus urut? Kenapa, Bu? Di sini kan cuma pakai wawu. Wawu itu kan dan. Misalnya saya dan kamu berada di masjid. Apakah harus urut? Jenengan dulu. Tapi tetap ngomongnya saya dan kamu berada di masjid, padahal datangnya duluan kamu. Tapi tetap bahasanya kan saya dan kamu. Ana wa antunna fil masjid. Ana saya, wa antunna dan kamu sekalian fil masjid, di masjid. Padahal datangnya lebih dulu. Kamu tuh
Saya atau kamu? Bingung gitu kan. Nah, wawu itu aslinya itu maknanya tidak menunjukkan urutan waktu. Hanya apa? Menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Beda kalau pakai fa atau thumma. Fa itu lalu, thumma kemudian. Itu menunjukkan urutan waktu. Kamu, kemudian saya datang ke masjid. Jadi urutan waktunya kamu dulu baru saya. Tapi kalau wawu tidak. Tapi kita maknai ayat ini meskipun pakai wawu, maknanya apa? Menunjukkan urutan waktu. Karena Nabi bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu bih." Ketika Nabi mengajarkan tentang sa'i, sa'i. Mulailah kamu dengan apa yang Allah mulai. Bicara tentang sa'i. Ayatnya bagaimana? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Inna safa, sesungguhnya safa, wal marwata, dan marwah, min sya'airillah, termasuk tanda-tanda syiar Allah. Berarti orang sa'i wajib memulainya dari Bukit Safa baru ke Marwah. 7 kali itu ya harus dari Safa. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Dan dalam ayat wudu ini dimulai fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti wudu harus dilakukan secara berurutan. Sehingga kesimpulan kita lahir rukun wudu berdasarkan fikih ada berapa? Itu berdasarkan Quran. Jadi secara fikih 6. Niat, basuh muka, tangan, mengusap kepala, kaki, dan berurutan. Itu ya. Sekarang kita lihat wudu menurut hadis. Kalau tadi menurut apa? Al-Quran. Anggota wudu hanya 4. Belum dijelaskan yang lainnya. Kalau jenengan wudu mengikuti Al-Quran tadi, bisa atau enggak? Insya Allah bisa ya. Berarti basuh muka, tangan, kepala, kaki. Wudu jenengan enggak pakai nggak pakai nyedot air ke hidung, nggak pakai ngusap telinga. Maksudnya apa? Al-Quran itu belum bisa kita amalkan tanpa penjelasan dari hadis. Tapi hadis juga tidak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran, gitu ya. Nah, sehingga butuh hadis. Hadis yang bicara tentang wudu itu hadis Humran Maula Utsman. Humran ada namanya Humran. Kalau bahasa Indonesia Humran. Maula Utsman ibn Affan, yaitu budaknya Utsman ibn Affan. Jadi Utsman ibn Affan salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, nomor 3, Abu Bakr As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, terus Ali ibn Abi Thalib. Itu yang disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Utsman ibn Affan itu punya budak namanya Humran. Namanya siapa? Humran. Di hadis Al-Imam Bukhari dijelaskan annahu ra'a Utsman ibn Affan ja'a biwudu'in. Jadi kata Humran Maula ibn Utsman, dia disuruh oleh Utsman ibn Affan untuk mengambilkan air wudu. Diambilkan air wudu ya. Setelah itu setelah diambilkan air wudu, fa afragha ala yadi min ina'ihi fa ghasalahu thalatha marrat.
diambilkan air wudhu. Yang dilakukan Utsman yang pertama apa? Menuangkan air di atas kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kalau jenengan mau wudhu kan apa? Jenengan basuh kedua telapak tangan berapa kali Bu? 3 kali. Sebelum jenengan masukkan ke bak. Wudhu pakai bak boleh atau enggak? Dikoboki boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Nah, kalau mazhab Syafi'i itu harus ada niat istighraf. Istighraf itu niat memasukkan tangan ke air. Kalau kita di Muhammadiyah nggak ada ribet-ribet itu. Nanti ada air mustakmal. Ini mustakmal atau enggak? Ya, kalau di Muhammadiyah air mustakmal tetap suci. Tetap suci. Jadi jenengan mau dibak langsung dimasukkan boleh. Atau diciduri juga boleh. Ya. Tapi kalau orang yang bermadzhab Syafi'i, kalau dimasukkan tanpa niat istighraq tadi, itu airnya mustakmal. Kalau mustakmal tidak bisa mensucikan. Tapi kalau kita di Muhammadiyah tetap bisa mensucikan. Paham atau enggak? Enggak ya? Terus mau jenengan ciduk isi apa-apa. Tapi kalau ada orang yang memasukkan ke wadah, jangan jenengan hukumi, itu enggak sah. Ya. Jelas atau enggak? Nah, ini ya. Kenapa? Airnya dikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu tidak air mustakmal. Air mustakmal itu khilaf di kalangan para ulama. Meskipun mazhab Syafi'i, mustakmal itu apa? Air yang sudah terpakai untuk melakukan satu yang wajib. Itu enggak boleh dipakai wudhu. Namanya air mustakmal. Mustakmal itu sudah dipakai. Artinya dia tohir, suci secara zat, tapi ghairu mutahhirin tidak bisa mensucikan. Tapi itu pandangan mazhab Syafi'i. Kalau kita di Muhammadiyah air mustakmal tetap suci. Ada batasannya Ustaz? Enggak ada. Selama tidak berubah bau, rasa, warna, dianggap tetap suci dan mensucikan. Tapi nanti insya Allah pembahasannya ada pembahasan khusus ya, gitu ya. Tapi secara umum berarti ya, secara umum di masyarakat semacam itu. Kalau dikit nggak berani karena dianggap apa mustakmal. Jadi yang dilakukan Utsman tadi, kalau mau wudu mencuci kedua tangannya, dua tangan, muka nanti. Yang kedua tangan berapa? 3 kali. Hukumnya wajib atau sunnah? Jenengan semangat sunnah, kenapa? Ya, kaidahnya tidak disebutkan oleh Al-Quran. Berarti hukumnya sunnah. Jenengan semakin tahu. Kenapa kok ini wajib, ini sunnah? Berarti kalau yang tidak disebutkan Al-Quran sunnah, yang disebutkan Al-Quran wajib. Thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya di tempat wudu. Berarti Utsman dulu dimasukkan, dikobok. Jadi jenengan tadi takut ya, kobok airnya dikit ya. Thumma tamatmada wastanshaqa wastanthara. Terus yang dilakukan oleh Utsman itu matmadoh. Matmadoh itu memasukkan air ke mulut. Namanya apa? Berkumur-kumur. Wastanshaqa, melakukan istinshaq, menghisap air ke hidung. Bisa atau enggak? Wastanthara, kemudian disemprotkan, disemburkan atau dikeluarkan. Di hadis yang lain
pakai min kaffatin wahidatin. Nah ini jenengan kalau umur menghisap air, menyemprotkan pakai berapa telapak tangan? 2 atau 1 Bu? 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Apa isinya akeh ya? Kalau enggak kota. Di hadisnya itu min kafatin wahidatin, dengan 1 telapak tangan yang kanan. Meskipun saya nggak mengatakan pakai 2 tangan nggak sah, boleh. Tapi kalau Rasulullah melakukan 1, berarti gini, yang setengah dimasukkan ke mulut, setengah ke hidung. Gitu ya. Dia ditarik ke atas. Ini jenengan biasa atau enggak menyedot air ini? Ya, kalau enggak biasa itu flu gitu. Gebres saja. Oh sendiri. Kamar sendiri, ini sendiri. Berarti berapa kali? Ya makanya nggak harus banyak ya. Yang penting disedot, entah itu sedikit atau banyak. Setengah dimasukkan ke mulut buat kumur-kumur, setengah ke hidung. Terus kalau menyemprotkan pakai yang kiri. Ini kan yang baik. Kalau yang nyemprot berarti yang kiri. Tapi kalau ngambil airnya 2, tapi ketika diangkat 1. Nanti besok kalau udah ada videonya ya. Itu ya. Jelas atau enggak? Jelas. Tapi jenengan 2 ya. 2 6 Bu ya. Berarti iya, berarti kemurnya biok gitu. Wah. Nek kemur gak apa-apa. Masukkan ke itu biok, nanti pilek langsung. Ini hukumnya apa? Sunnah. Dan Rasulullah itu menekankan kalau wudu itu disuruh wabalik fil istinshaq wal matmadah illam takun sha'iman. Suruh sungguh-sungguh dalam berkumur dan menghisap air malam takun sha'iman atau illam takun sha'iman, selagi engkau enggak puasa. Kalau lagi puasa ya biasa-biasa saja. Nanti takutnya malah ketelan, wah aku mau wudu ya, banyune kelelek batal loh. Ya meskipun kalau itu jenengan nggak usah batalkan puasanya. Kenapa? Kan tidak disengaja. Hukumnya apa ini? Kenapa kok sunnah? Tidak disebutkan dalam Quran. Kamu tidak pintar ya dengan. Enggak. Gimana? Oh gitu ya. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian yang dilakukan oleh Utsman itu membasuh wajahnya 3 kali. Di hadisnya 3 kali. Di ayatnya berapa? Enggak disebutkan. Berarti dipahami sekali wajib, 3 kali sunnah, sekali berdasarkan ayat Al-Quran, 2 kali hadis, 3 kali juga hadis. Tapi nggak usah lebih dari 3 kali. Dan sunnahnya Bu, membasuh muka, tangan, kaki itu dilebihkan dari teritorialnya. Maksudnya tadi wajah ya titik-titik di luar. Misalnya siku ya pas sikune pas dilebihkan. Itu namanya ghurun muhajjadi. Dalam hadisnya kata Nabi, inna ummati
sayatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, sesungguhnya umatku di hari kiamat akan datang wajah dan tangan kakinya itu apa Bu? Bersinar. Kenapa? Karena melebihkan air ketika melakukan wudu. Gak pelit kalau wudu. Kalau wudu dipasno terus sikut di luar rasa itik. Tapi kalau kaki nggak sampai dengkul Bu, ya ke atas sedikit lah. Nanti ini sampai dengkul itu berlebihan. Oh gitu ya. Wis ning ngono gak usah wudu 100 wae. Atus kabeh mencorong. Enggak, di ayatnya kan ghurran muhajjalin min atharil wudu. Wajah ghurran itu wajahnya mencorong, muhajjalin itu tangan dan kakinya itu sebab apa? Wudu. Sehingga nanti kalau Rasulullah nyari jenengan mau disyafaati itu kenal. Nah, kalau kita wudunya pelit apalagi nggak pernah wudu, gak ketok ireng kan? Golek Rasulullah gak ketok-ketok. Wajahnya yo gak ketok, tangannya gak ketok. Padahal harus digoleki Rasulullah itu. Api-api Rasulullah itu cek gelem golek. Terus wayadaihi ilal mirfaqai thalathan, dan kedua tangannya sampai siku 3 kali. Di hadis ini disebutkan jumlah, di ayatnya tidak, berarti yang wajib sekali 3 kali sunnah. Tsumma masaha bi ra'sihi, terus Rasulullah mengusap kepalanya sekali saja. Tsumma ghassala kulla rijlin thalathan, terus kok Rasulullah Utsman ya. Kemudian Utsman membasuh setiap kaki 3 kali. Kanan dulu atau kiri dulu? Kalau jenengan wudu tangan kiri, kaki kiri dulu, sah atau enggak? Sah atau enggak, Bu? Sah. Ya tahu jajan. Itu hukumnya sah, hukumnya apa? Sah, tapi gak usah dijajal. Mau mani ngaji malah wudune diwalik-walik. Mau jile sah kok tak jajal wae. Enggak, maksudnya itu sah, tapi menurut sunnah kanan dulu. Setiap hal yang baik itu didahulukan kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kemudian apa? Makan kanan itu wajib itu, kalau kiri malah haram. Bersuri sisiran. Berarti jenengan pukul ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oh kan. Tapi Rasulullah kalau bersisir ya, itu wafi tarojjulihi. Tarojjul itu sisiran kanan dulu. Yang mesti kanan dulu, kanan dulu baru kiri. Itu ya. Semua hal yang baik termasuk berhias itu kanan dulu ya. Pakai wangi-wangian kanan dulu. Tapi ini sunnah saja, sehingga kalau wudu misalnya kok kiri dulu itu sah, tapi nggak dapat apa? Nggak dapat kesunahan. Tsumma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Kata Umran Maula Utsman, yang praktek wudu tadi kan Utsman, yang menjadi pertanyaanku. Ini praktek wudunya Utsman kok kita jadikan dalil, padahal dalil itu harus dari Rasulullah. Jawabannya jenengan gimana, Bu?
Nek iso jawab langsung mulai awake. Jam 5 ya. Nek gak jawab ya kamu mulai nanti. Gimana Bu? Iya, Utsman apa? Kata Utsman, ra'aitun nabiyya yatawaddo nahwa wudu'iha. Saya pernah melihat Rasulullah berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah. Berarti yang dilakukan Utsman itu bukan versinya Utsman sendiri, tapi mencontoh Rasulullah. Semacam ini. Jadi mulai diri ya. Berarti kan Utsman di sini apa? Melakukan sesuatu menyontoh Rasulullah, meskipun ini perbuatan sahabat, tapi hukumnya sama dengan perbuatan Rasul, sehingga boleh dijadikan dalil. Terus doa penutup wudu ini yang terakhir yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang sahihnya. Kalau mau ditambah juga boleh, tapi kalau mencukupkan itu sudah cukup. Biasanya tambah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada lagi? Waj'alni min ibadikas sholihin. Tapi yang itu enggak ada. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu saja. Tapi tambahan ini ada yang menganggap hadisnya sahih, ada yang menganggap tidak. Kalau jenengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sudah cukup. Atau mau ditambahi karena boleh untuk dua, atau berpedoman pada ulama yang menganggap sahih. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Tapi cukup itu Bu, enggak usah tambahi waj'alni min ibadikas sholihin. Itu enggak ada hadisnya yang sahih. Mungkin itu saja. Sudah jam 5 kan? Karena sudah cukup jelas, enggak perlu ada pertanyaan. Enggak ada. Karena enggak ada, kita tutup. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi